Ya, jadi ini pertemuan terakhir ya untuk bab mutasi, karena memang sebenarnya nggak ada konsep yang terlalu berat di bab ini. Jadi kayak pertemuan 1 dan 2 kemarin, kalian kan udah belajar jenisnya sih sebenarnya ya, jenis dari mutasi yang memang itu menjadi poin ketika kalian harus menjawab soal nantinya. Jadi kan kemarin kita udah bahas, oh ternyata mutasi itu ada dua ya, mutasi gen atau mutasi titik dan mutasi kromosom. Nah, mutasi gen itu terjadi di level basa nitrogennya yang 4 itu, baik itu pada DNA maupun RNA. Nah, sedangkan si mutasi kromosom itu sendiri ya terjadi pada kromosomnya. Nah, di bab sebelumnya kan kalian udah belajar materi genetik ya, bahwa gen itu ada di dalam kromosom. Berarti kalau kita cerita mutasinya terjadi pada kromosom, pasti sudah lebih banyak gen ya yang mengalami perubahan. Karena konsep mutasi sendiri kan adalah perubahan yang terjadi karena mutagen, ya bukan karena kecelakaan, bukan karena hal-hal yang lain. Nah, apa saja mutagennya? Cuma ada 3 jenis. Yang mutagen fisika, sinar-sinar, sinar ultraviolet, sinar UV dan sinar ultraviolet, sinar X dan seterusnya. Kemudian dari sisi kimianya, zat-zat kimia berbahaya yang bersifat karsinogen, kalian pasti udah belajar di kimia. Dan yang terakhir adalah agen biologi yang sekarang sedang kita hadapi. Nah, jadi di pertemuan terakhir ini cuma ini aja sih, ini cuma seperti memberi pengetahuan tambahan ke kalian ya. Apa sih sebenarnya efek ya ketika terjadinya mutasi pada suatu organisme. Nah, maka targetnya hari ini kita tahu apa penyebabnya, kemudian apa efeknya. Nah, ini kan sebenarnya yang kita bahas kemarin ya. Apa sumber dari mutasi itu sendiri? Jadi kalau orang biologi sekarang tuh lagi belajar mutan, lagi belajar gimana caranya memanfaatkan sesuatu ya. Nah, untuk menghasilkan individu yang lebih bermanfaat, lebih efisien, lebih bertahan lama. Nah, tapi ada juga sebenarnya mutan-mutan yang nanti terjadi secara alamiah. Nah, kalau melibatkan manusia kan berarti mutannya adalah buatan. Jadi disengaja gitu. Nah, tanpa kita sadari kan alam ini juga berproses. Ya, alam juga mengalami perubahan. Yang dulunya ozon kita masih bagus, ternyata sekarang mungkin sudah banyak yang bolong. Nah, jadi ada mutasi yang terjadi secara alamiah kayak begitu. Nah, kenapa misalnya nah, kenapa ada manusia di satu kota kok rambutnya nggak tumbuh ya, misalnya dia botak seumur hidup, dan hampir satu kota itu begitu. Nah, bisa saja itu memang kondisi kotanya yang memang sudah tidak stabil sehingga bisa mengubah beberapa gen dalam jangka waktu yang lama ya, Nak. Jadi kayak makan Indomie bisa merusak kesehatan nggak? Ya enggak, sekali-sekali gitu. Nah, cuma kalau misalnya kan konsumsi selama 40 tahun itu saja, nah bisa jadi itu merusak gen. Gen yang mana ya nggak tahu sebelum kita lihat apa dampaknya, apa efek yang muncul pada organisme tersebut. Nah, ini beberapa agennya ya. Yang kemarin sih sebenarnya ini udah kita bahas sedikit. Jadi kadang-kadang di soal tuh yang muncul ini sih ya. Jadi jangan asing nih dengan istilah colchicine. Nah, colchicine inilah yang digunakan untuk membuat semangka tanpa biji. Nah, jadi sebelum semangka itu terbentuk begitu ya, ada buahnya yang bisa kita makan. Nah, sebelum itu dia memang diperlakukan gitu ya. Nah, diperlakukan sebenarnya colchicine ini bisa diperoleh secara alami, bisa nanti secara buatan. Memang disengaja disuntikkan oleh manusia. Nah, kayak gitu. Jadi efeknya bagus sih. Ya, efeknya bagus. Kalian mungkin bisa ngebayangin durian tanpa duri. Ya, atau durian tanpa kulit, atau rambutan tanpa rambut nantinya. Nah, atau hal-hal lain yang lebih ekstrim gitu. Nah, kemudian ya ini sebenarnya detail aja sih, Nak. Jadi kayak nge-review aja materi ini tuh nggak ada konsep sih. Ya, bahan-bahan kimia. Nah, nanti orang-orang yang mengambil jurusan kimia pasti juga akan mempelajari zat-zat ini. Apa efeknya ketika ada dalam makanan, minuman, dan obat-obatan.
Nah, pestisida juga secara tidak langsung dan dalam jangka waktu lama juga bisa merubah karakter dari suatu tanaman. Kayak begitu. Makanya penyemprotan pestisida juga harus pakai kadar. Ya nggak boleh disiram kayak air. Kayak gitu. Apalagi yang limbah ya, kayak limbah industri. Makanya nanti kalau misalnya kalian jadi pengusaha ya punya punya sebuah perusahaan yang itu bergerak di bidang industri. Nah, kalian tuh harus punya ini tempat pembuangan limbah. Jadi sebelum itu dibuang harus diolah dulu si limbahnya, dipastikan bahwa limbah itu sudah tidak mengandung zat-zat berbahaya kayak teh botol sosro misalnya ya. Dia tuh punya tempat pengolahan limbah dulu. Jadi itu salah satu syarat. Supaya apa? Ya supaya tidak ada mutan gitu loh. Nah, ya tidak ada mutan yang tiba-tiba nanti ada manusia tanpa rahang misalnya. Ya kalau kalian pernah nonton film itu ada salah satu film yang di satu desa di hutan sih jadinya hutan karena kampung itu tidak pernah dikunjungi orang lagi. Nah, kenapa tidak pernah dikunjungi orang lagi? Ya karena serem gitu, orang yang nyampe situ habis, jadinya mereka kanibal gitu. Nah, dulunya di situ ada industri bahan-bahan kimia ya, ada seperti perusahaan bahan kimia di situ. Nah, bahan kimianya itu ketumpahan di karyawannya. Nah, pada akhirnya ternyata itu bisa memutankan mereka. Jadi karyawannya itu jadi nggak punya rahang dan itu diturunkan. Nah, akhirnya ya mereka menikah dengan sesamanya saja kan nggak ada yang mau juga ya serem ya nggak ada rahang. Nggak ada rahang. Ada yang nggak ada rahang atas, ada yang nggak ada rahang bawah. Gitu. Ya udah menikah dengan sesamanya. Akhirnya anak-anaknya juga begitu. Nah, akhirnya itu jadi kampung manusia tanpa rahang dan orang-orang normal nggak mau lagi ke situ. Jadi kayak mereka terisolir sendiri gitu di kampung itu. Jadi bahayanya bahan-bahan kimia itu nggak sampai sebegitunya ya dalam jumlah banyak dalam jangka waktu lama. Nah, dia bisa menjadi salah satu penyebab dari perubahan pada gen kita ataupun pada kromosom. Kalau orang fisika pasti mainnya sama radiasi ya, sama radiasi nuklir, sinar radioaktif, alfa, beta dan seterusnya, ataupun nanti radiasi-radiasi yang dihasilkan dengan sengaja oleh manusia. Nah, jadi makanya ronsen itu juga sebenarnya nggak boleh terlalu sering ya karena sinar X itu juga dalam kapasitas kuantitas yang cukup sering, nah itu juga bisa menjadi penyebab dari perubahan gen. Nah yang terakhir ya ini kalau biologi cerita mutasi ya berarti kita cerita virus karena sebagian besar virus itu bisa masuk ke dalam gen kan gitu ya cerita virus. Virus itu hanya bisa membuat dirinya sendiri ketika dia melakukan rekombinasi kan dulu pelajaran kelas 10 dia masuk ke dalam sel kemudian dia seperti menyisipkan gennya ke dalam gen inang yang dia tumpangi. Jadi akhirnya dia mengambil alih fungsi seperti itu. Yang muncul adalah fungsi dia. Nah, ini yang unik sebenarnya dari virus. Kecil, tidak kelihatan, tapi dia bisa merusak tekanan gen. Pada akhirnya yang muncul adalah dia, bukan gen kita lagi. Iya, jadi nah itulah beberapa agen ya. Nah ini yang kemarin kita bahas juga ya, bisa merusak di tataran gen ya, berarti di tataran basa. Kalau dia merusak basa berarti otomatis asam aminonya berubah. Ketika asam amino berubah ya berarti proteinnya juga berubah. Kalau proteinnya berubah bisa saja dia tidak berfungsi kayak gitu ya, kayak orang anemia sel sabit. Nah orang anemia sel sabit itu kan bentuk darahnya jadi kayak bulan sabit ya. Nah itu karena perubahan struktur dari asam amino ya, ada satu asam amino yang salah, hanya satu ya, hanya satu saja ada asam amino yang salah, akhirnya sel darah merah tidak berfungsi. Nah bisa saja penyakit Alzheimer, Parkinson, penyakit-penyakit degeneratif yang lain ya. Nah itu dimunculkan karena awalnya ada gen-gen yang memang berubah, apakah itu delesi ya kemarin, apakah itu substitusi, nah, apakah itu insersi, atau di tataran yang lebih besar ya, apakah itu inversi misalnya, apakah itu tertranslokasi berpindah ya jadinya hidungnya di telinga, telinganya di hidung gitu, atau sebaliknya.
ya kakinya yang harusnya hadap ke depan ya, telapaknya jadinya hadap ke belakang, kayak gitu-gitu. Itu bisa saja kerusakannya terjadi di tataran gen atau kromosom. Nah, apa efeknya? Ya, apa efeknya? Nah, jadi bab ini tuh benar-benar nanti akan berkaitan dengan bab setelah ini. Ya, karena adanya perubahan dalam jangka waktu yang lama kan, ya jadi berubah loh. Dulu manusia itu tingginya 6 hasta ya, rata-rata 6 hasta kalau kita baca sejarah. Sekarang kok kecil-kecil ya misalnya. Oh, berarti mulai ada variasi. Dulu itu mungkin wajah manusia cuma satu jenis, sekarang ada yang sipit, ada yang matanya besar, ada yang kulitnya hitam legam, ada yang putih bersih. Ya ujungnya kan munculnya variasi. Oh ternyata dulu orang bisa makan pisang itu cuma satu jenis. Ya sekarang udah banyak jenis. Nah itulah variasi. Ya. Nah jadi variasi-variasi ini jika dipertahankan dalam waktu yang lama, nanti ujung-ujungnya ke evolusi. Ya perubahan secara gradual dan dalam jangka waktu yang lama, itulah evolusi. Nah, inilah cikal bakal lahirnya evolusi kayak gitu. Ya. Jadi konsep mutasi dan evolusi ini adalah sama-sama perubahan. Ya, cuma ini perubahan di tataran gen dan kromosom, ini perubahan yang bisa kita amati. Ya, kayak tinggi badan, kayak bentuk kulit. Ya, yang diawali oleh variasi tadi. Dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai akhirnya kita tidak akan menjumpai lagi orang yang tingginya 6 hasta. Gitu ya. Sampai kita nggak jumpa lagi pisang yang ada bijinya. Kayak gitu. Nah, sampai kita nggak jumpa lagi semangka yang ada bijinya. Ya. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi keanekaragaman sih ya. Nah, orang udah ngelihat, oh enak nih semangka tanpa biji, nggak perlu dibuang-buang bijinya. Ya udah, kita nanam semangka tanpa biji aja lah, nggak usah lagi nanam yang ada biji. Ya akhirnya nanti kita akan kehilangan satu jenis, satu ragam makhluk yang dulunya ada kayak gitu. Nah, dipertahankan ya. Nah, itulah evolusi, perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama ya, yang itu diturunkan. Udah sih selebihnya ini sama saja sih ya. Ini cuma beda bahasa. Nah, cuma beda bahasa. Jadi kalau kita melihat mutasi, ya tetap ada sisi positifnya, tetap ada sisi negatifnya. Nah, misalnya nanti kita berhasil nih misalnya para ilmuwan membuat manusia super. Satu sisi mungkin dia bisa menjaga banyak makhluk ya, bisa jadi superhero kayak di film-film yang kita tonton. Nah, di sisi lain kan bisa saja otaknya dikontrol oleh si pembuat. Ya, dikontrol oleh si pembuat sehingga dia melakukan apa saja yang diinginkan oleh si perancang dia gitu. Jadi suruh ambil duit, disuruh ambil barang dan seterusnya. Tetap nanti jatuhnya akan dua peluang ya, peluang baik dan peluang yang tidak baik. Nah, Ibu rasa cukup sih materinya untuk hari ini. Masih ada waktu 10 menit. Kalau kalian ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti biar Ibu tutup. Atau mau nanya yang lain juga boleh sih sebenarnya di luar konteks mutasi. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Husin. Kalau domestifikasi hewan atau tumbuhan itu bisa merubah makhluk itu juga, Bu. Kayak ayam hutan kan dipelihara jadi kayak ayam yang sekarang gitu. Oh, iya. Oke. Okay. Itu saja? Kasih, Bu. Iya, thank you. Iya, Bu. Iya, jadi nanti salah satu hal yang kita bahas di evolusi ya itu salah satu cakupan di materi evolusi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Domestikasi ini adalah salah satu bukti yang dikemukakan oleh para pendukung Darwin ya adanya domestikasi. Kucing hutan dibawa pulang ke rumah jadinya kucing rumah. Nah, apakah itu merubah karakter, mengubah susunan gen ya lebih tepatnya? Menurut para pendukung Darwin iya. Menurut para pendukung Darwin iya jawabannya. Nah, karena nanti di evolusi kita nggak akan bahas mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah,
Jadi kita hanya akan membahas ini teori A, ini teori B, teori C, teori D. Nah, judulnya nanti teori evolusi gitu. Nah, tinggal lagi apakah benar gitu? Apakah benar kucing hutan dibawa pulang ke rumah merubah susunan gen? Ya itu harus kita baru kan nanti muncul beberapa ahli, misalnya ahli di bidang biologi molekuler. Nah, itu harus dibaca dulu. Ada tidak bahasa-bahasa yang tertukar? Nah, karena di bab evolusi tidak menjelaskan bukti ya, nggak ada evidence-nya gitu. Jadi kita cuma disajikan ini loh pendapat A, ini pendapat B. Nah, sama dengan mungkin Ibu mungkin pernah cerita ya anak Indonesia yang dibawa ke luar negeri ke Jerman. Nah, ternyata setelah pulang balik tampilannya beda. Berarti kan itu beda pola asuh ya sebenarnya, beda pola asuh, beda kebiasaan. Nah, apakah benar itu bisa merubah susunan gen? Nah, benar dan tidaknya itu harus dicek dulu secara genetik. Nah, karena di bab evolusi itu tidak dijelaskan secara genetiknya. Nah, tapi itu dijadikan salah satu alasan pendukung Darwin bahwa benar si teori Darwin itu bahwa ada perubahan. Kayak gitu, bahwa ada perubahan yang terjadi pada makhluk. Nah, sayangnya itu nggak sampai ke tingkat molekulernya. Kayak gitu kira-kira Husin. Jadi, kayak film Tarzan misalnya ya kan, kayak film Tarzan dia lahir di hutan, terus kok bisa kayak kera ya, bisa manjat-manjat, apa gennya berubah, kayak gitu. Nah, itu belum bisa kita jawab iya dan tidak sebelum para ahli molekuler itu mengambil sampel dari gennya dan membandingkan dengan manusia yang dianggap normal. Nah, kayak gitu. Jadi kucing tadi kita katakan berubah tidak, mengalami mutasi tidak. Nah, kalau belum dibandingkan dengan kucing hutan, nah kita belum bisa memastikan bahwa dia ada perubahan secara genetik. Nah, gitu kira-kira. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Iya, kalau tidak ada, nah besok, jadi di bulan ini sebenarnya kita akan menyiapkan seluruh materi dari biologi ini ya. Besok jadi kita udah mulai masuk ke bab evolusi, ya evolusi. Nah nanti Kak itu cuma bicara ini ya teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi harus baca, ya harus baca buku yang ada di kalian sekarang, dibaca-baca dulu karena soal ujian pun nanti bentuknya adalah teori itu ya, teori Darwin, Lamarck, Oparin Helden dan teori yang lain-lain. Nah, besok itu kita bahas. Sifatnya sih kalau dulu ya tatap muka, nah itu biasa kita buat debat atau bisa kita buat drama ya karena isinya adalah perdebatan nantinya ya, mana yang mengakui Darwin, mana yang mengakui Lamarck dan seterusnya. Oke anak-anak, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Silahkan dibaca bukunya supaya diskusi kita besok seru ya, biar ada tiktokannya dari kalian. Semoga sehat-sehat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Ya.